Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, ya ini untuk alur ya teman-teman. Jadi secara singkat sudah juga dijelaskan di pedoman. Nanti teman-teman juga rasanya sudah ya link Google Drive-nya supaya teman-teman bisa lihat alurnya seperti apa. Jadi penerbitan pedoman sudah dilaksanakan. Terus sosialisasi juga sudah. Nah, sekarang ini adalah masanya teman-teman menyusun proposal. Ya, jadi ceritanya kalau zaman dahulu kala, nggak dahulu-dahulu banget lah. Jadi yang ikut PKM itu memang rata-rata, bukan rata-rata ya, 99% adalah mahasiswa tingkat akhir. Kenapa? Karena mereka sudah punya judul, sudah ada pembimbing, begitu ya. Tapi kemudian tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman di semester 6, 4, dan 2 juga ikutan, gitu ya, karena masih ada waktu. Nanti kita akan juga melihat sama-sama timeline-nya ya. Udah disebar juga kan ya sama teman-teman saya Mafi timeline-nya kita di 1 Maret. Kemudian setelah menyusun proposal dengan secara bersamaan, teman-teman akan dibuatkan akun. Jadi nanti akunnya saya yang buatin gitu ya. Akun sama passwordnya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke lamannya, itu nanti saya jelaskan di akhir. Kemudian diupload ya proposalnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, nanti kita lihat di pedoman. Kemudian setelah itu kita akan menunggu ya. Jadi setelah upload teman-teman nanti akan disahkan oleh pimpinan dan divalidasi oleh dosen pendamping. Kemudian nanti dinilai oleh tim reviewer dari Kemdikbud, baru kemudian pengumuman. Jadi kalau secara singkat teman-teman tugasnya cuma upload aja ya. Jadi kalau proposalnya udah siap, tinggal diupload dan udah tinggal tunggu pengumuman. Kemudian setelah diumumkan, jika usulan teman-teman didanai ya atau diberikan insentif, disetujui untuk diberikan insentif, baru kemudian skema pekerjaan itu dimulai gitu ya. Nah, selama ini yang udah pernah STFI dapat itu baru di pendanaan. Jadi di insentif belum pernah nembus, tapi kemarin udah pernah ngajuin. Jadi kalau pendanaan, ketika setelah diumumkan, ya teman-teman nanti akan di langsung suruh kerja gitu ya, langsung diberikan waktu beberapa waktu untuk langsung kerja. Kemudian dananya akan dibagi jadi 2 kali term atau 2 kali apa ya, 2 tahap lah ya, 2 tahap. Jadi kalau nggak salah 90% dan 10%. Jadi kerja dulu, terus kemudian dikasih uang, laporin dulu ya kegiatannya lewat logbook. Kemudian setelah itu dananya cair, kemudian yang 10% sisanya itu di akhir ditukar atau dibarter dengan LPJ gitu ya. Kemudian nah kalau misalnya di akhir itu nanti ada evaluasi ya teman-teman, evaluasi yang kemarin dilakukan juga secara daring, secara online dengan para reviewer ya, langsung interview begitu. Kemudian itu juga nanti akan diberikan penilaian atau di sini dibilangnya PKM Award ya, teman-teman. Kita belum pernah ada yang nembus juga, jadi mudah-mudahan di tahun ini ada. Kurang lebih seperti itu alurnya. Jadi sudah dapat akun, nanti kemudian baru diupload proposalnya, tunggu pengumuman. Kalau sudah diumumkan, baru kemudian dikerjakan, turun dananya, 2 tahap ya, jadi 90% dan 10%. Gitu. Nanti detailnya kita bisa diskusi lagi ya, teman-teman ya. Jadi kita hari ini fokus di bagaimana sih cara menyusun proposal, nanti akan disampaikan oleh Pak Syarif ya. Oke, nah ini pendanaannya ya. Jadi teman-teman, pendanaan PKM 8 bidang ini eh, semakin tahun semakin berkurang ya Pak. Jadi kalau dulu mungkin sekitar 12-13 ya Pak. Lama-lama jadi turun. Nah, untuk tahun ini proposal yang lolos dari standar nilai yang ditetapkan atau passing grade akan didanai oleh Belmawas sebesar 6 juta ya, sampai 10 juta. Jadi range-nya dari 6 sampai 10. Ya kalau kita ngajuin, ya buatlah semaksimal mungkin, berarti di 10 gitu ya. Perguruan tinggi wajib memberikan tambahan pendanaan pada proposal yang lolos dengan jumlah pendanaan maksimum sebesar 2 juta rupiah. Nah, nanti ini kita juga akan bahas kembali kalau teman-teman sudah lulus ya, jadi akan lebih
ngerti kalau udah lulus. Jadi kampus juga berkontribusi, teman-teman, untuk memberikan tambahan pendanaan. Tapi bukan dalam bentuk uang ya. Kalau di sini dikatakan 2 juta rupiah, biasanya digunakan atau apa ya? Atau bentuknya itu di kampus dengan penggunaan alat gitu ya, sewa alat dan lain sebagainya gitu ya. Selain itu, dapat juga memperoleh tambahan dana dari instansi dengan jumlah pendanaan maksimum sebesar 1 juta rupiah. Ini kalau penelitiannya dengan rekanan-rekanan kerjasama yang lain. Gitu ya. Jadi kalau dimaksimalin banget itu 13 juta. Tapi yang keterima in cash ya mungkin sekitar hanya di 10 juta aja cash duitnya gitu ya. Jadi yang 2 juta dari kampus itu bentuknya fasilitas lah ya. Terus kemudian yang 1 juta ini kalau penelitiannya melibatkan pihak lain. Itu kemudian, nah ini akun ya teman-teman. Jadi yang nggak kalah penting itu adalah akun. Nah jadi kita udah punya eh, 3 akun. Jadi yang belum punya itu teman-teman aja. Jadi operator, saya sendiri ya. Terus kemudian dosen pendamping, masing-masing sudah punya ya akunnya karena tersinkronisasi. Kemudian pimpinan juga sudah punya, dipegang oleh Bu Revika. Jadi kita sudah sangat aman untuk alur pendaftaran. Jadi kita tinggal nerima aja nih timnya siapa, ketuanya, kemudian judulnya apa, pembimbingnya siapa. Jadi satu tim itu bisa 3 sampai 4 orang ya teman-teman, lintas angkatan ya. Kemudian selain itu yang pegang akun hanya satu saja, hanya ketua saja. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah halaman depan ya atau halaman awal atau kurang lebih akun teman-teman juga nanti akan seperti ini. Ini adalah halaman akun dari operator ya. Oke. Nah, nanti di sebelah sini di menu bar sini akan ada menu-menu ya. Saya belum bisa bukain satu akun karena kalau pakai yang 2023 takutnya nggak kebuka. Jadi nanti di sini teman-teman akan lihat beranda ya, kemudian ada logbook, ada proposal dan lain sebagainya. Nanti kita coba buatkan satu akun ya. Kalau teman-teman udah ada yang daftar, enak. Kemarin saya cek Google Form-nya belum ada yang daftar. Jadi saya belum bisa mensimulasikan untuk gimana caranya login, gimana caranya upload gitu ya. Nah, ini adalah apa ya halaman dari STFI ya, simbol mawanya. Jadi kita di tahun pelaksanaan 2024, tadi sudah saya katakan ya, kuota PKM 8 bidangnya 60, berarti 60 tim, 60 proposal. Terus kemudian ini yang insentif, ada artikel ilmiah dan GFT ya, gagasan futuristik tertulis, masing-masing 5. Jadi kita punya kuota sebanyak 70 tim, gitu ya, dengan alokasi seperti yang ada di layar. Tuh, kemudian yang selanjutnya, nah ini yang gak kalah penting ya buat teman-teman tahu bahwa selain penelitian kita didanai, apalagi kan double bonus ya buat teman-teman yang TA gitu ya. Udah TA-nya misalnya project ya, terus kemudian didanai, ya udah double bonus ya. Nah, ada lagi keuntungan dari STFI-nya sendiri ya. Jadi ini adalah surat keputusan dari Ketua STFI tentang penghargaan atau penerima hibah program kreativitas mahasiswa. Jadi masuk nih kalau teman-teman proposalnya didanai, ada juga reward lain, gitu ya. Kita baca bareng-bareng ya. Ini ada SK-nya dan sudah juga diaplikasikan ya. Nah, kriterianya penerima penghargaan adalah kelompok mahasiswa atau yang ikut PIMNAS gitu ya. Jadi yang sudah didanai gitu ya. Nah, ini ada beberapa poin ya, poin 2 dan 3. Ini penting tolong diingat ya. Siapa tahu menjadi motivasi juga. Apabila mahasiswa adalah yang sedang melaksanakan tugas akhir, maka judul PKM dapat dijadikan judul tugas akhir, serta kepadanya dibebaskan seminar hasil penelitian dengan ketentuan masing-masing anggota tim memiliki peran dalam pengumpulan data PKM. Jadi kalau nggak salah di pedoman juga ada timeline ya teman-teman. Jadi setiap pekerjaan itu harus ada PIC-nya, harus ada penanggung jawabnya. Nah di sini juga nanti betul diberikan reward, tapi kemudian nanti akan dievaluasi. Betul nggak misalnya bertiga ini kerja semua gitu ya.
Jadi buat teman-teman yang TA, yang udah SUP, PKM-nya didanai, dia nggak usah SHP, ya. Terus kemudian apabila mahasiswa penerima program kreativitas mahasiswa yang belum mengambil tugas akhir, atau misalnya dia semester 6, semester 4, ya, judul PKM-nya dapat dijadikan judul tugas akhir, serta dibebaskan dari SUP dan SHP. Ya, jadi cuma SUP dan SHP-nya saja ya, sidang komprenya tetap dikerjain, tetap dilakukan, ya, tetap dilalui. Kemudian poin 4, apabila hasil PKM sudah dipublikasikan sebelum mahasiswa melaksanakan ujian komprehensif, maka kepadanya dibebaskan dari pembuatan buku skripsi dengan ketentuan sebagai berikut. Jurnalnya harus jurnal nasional atau internasional, kemudian proceeding, dan telah menerima formulir pendaftaran kekayaan intelektual. Terus kemudian juga kepada penerima penghargaan sesuai ayat 2 dan 3, bab ini dengan nilai A, diberikan nilai A ya, seminarnya. Kemudian kepada penerima penghargaan diberikan poin portofolio dengan ketentuan yang berlaku di bidang kemahasiswaan. Itu udah otomatis ya. Kemudian selanjutnya, nah ini persyaratannya ya. Jadi nanti eh, akan mengajukannya, kita juga akan sama-sama tahu ya, karena akan sering kontak-kontakan dengan bidang kemahasiswaan. Dari tim kemahasiswaan akan memberikan surat keterangan bahwa teman-teman lolos didanai untuk diserahkan ke prodi. Baru kemudian dari situ diusulkan untuk penghargaannya, gitu ya. Ada juga sanksi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan terbukti memalsukan dan lain sebagainya, ada sanksi-sanksi tertentu gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nggak banyak, tapi secara teknis ya, kita udah bikinin link pendaftaran, teman-teman ya. Terus kemudian nanti segala macam bentuk informasi akan kita share di grup ya. Biasanya kalau masih pengajuan proposal, kita akan bikin grup yang isinya ketua aja ya. Ketua kelompok aja. Nanti kita akan share di situ apa-apa aja yang harus dilengkapi gitu ya. Gimana caranya untuk upload dan lain sebagainya. Kemudian baru setelah didanai, setelah pengumuman, biasanya grup itu kita lengkapi dengan anggota-anggotanya semua. Jadi segala macam bentuk informasi, koordinasi, saya akan informasikan di situ dengan teman-teman, dibantu dengan teman-teman Semavi gitu ya. Jadi secara tektokannya bisa jadi langsung gitu ya, diskusinya jadi lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kami di tim kemahasiswaan kurang lebih akan sangat melayani teman-teman di teknis gitu ya. Nah, nanti untuk kontennya sendiri, untuk bagaimana proposal itu disusun, teman-teman punya dua barrier, punya dua filter gitu. Yang pertama adalah dosen pembimbing masing-masing. Jadi judul, tata kerja, metode, dan lain sebagainya, silahkan diskusikan secara mantap dengan dosen pembimbing. Kemudian, kita setelah ini akan ada proses reviewer ya, review. Kita akan lihat penulisannya sudah oke atau belum, dan lain sebagainya. Itu ada di tim review. Ketuanya kebetulan Pak Syarif dan dosen-dosen yang lain. Jadi nanti kita akan review dulu dari bentuk penulisan dan lain sebagainya, baru kemudian kita kasih lampu hijau, kuning, atau merah untuk bisa diupload. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, kecepatan atau kurang jelas? Silakan. Sambil berjalan boleh mungkin ya di kolom chat. Kita lanjut ke Pak Syarif mungkin ya, Pak? Monggo, bebas. Kita santai aja. Ya, Anda silakan ke Pak Syarifin. Di ke Pak Syarifin. Baik, baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan terkait akun simbol Mawa, maaf. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu penjelasan umum terkait program kreativitas mahasiswa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Syarif Hamdani, Magister Sains. Kepada Bapak, saya Terima kasih, Nanda ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setahun sudah berlalu ya. PKM lagi, PKM lagi gitu ya. Ya, oke. Program gratis mahasiswa ini sudah lama digulirkan oleh Belmawa atau dulu namanya Kemristek, sekarang jadi Kemdikbud. Dan ini menjadi salah satu bagian eh, apa namanya kompetisi yang layak untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa. Terlebih berbagai macam reward yang berbagai keuntungan yang akan Anda peroleh ketika Anda mengikuti kegiatan ini. Tadi Bu Nela juga ada satu yang tidak kesebut, reward dari STF itu adalah portofolio ya. Udah Pak, tadi udah aku Betul ya? sebutin. Oh Udah. udah, nggak muncul di slide, saya nggak lagi ngelamun. Ya jadi memang untuk PKM ini banyak banyak keuntungan yang bisa Anda peroleh. Dan kami ini sangat sangat concern untuk masalah PKM. Satu, ini menjadi satu kebanggaan buat kampus. Dua, juga ini juga kebanggaan buat Anda ya. Ini jadi portofolio yang sangat bagus untuk Anda. Nanti kalau Anda sudah lulus dari kampus, itu Anda pernah menjadi pemenang pendanaan PKM, itu salah satu bagian portofolio yang sangat kuat, yang sangat bagus. Dan alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir kita ya, hampir 6-7 tahun terakhir, kita tidak pernah absen untuk mengirimkan setidaknya satu proposal yang didanai oleh PKM ini. Uh, Puncak dari prestasi kita di kabupaten berapa, itu kita pernah ada 6 judul ya, 6 judul yang didanai di PKM. Dan saya harap tahun ini kita bisa naik lagi, tidak 2 lagi, tapi bisa 3, 4, bahkan mungkin bisa lebih dari 7, dari 6 ya, seperti zaman dulu. Nah ini yang perlu kita sama-sama perhatikan, hal-hal penting untuk kita bisa lolos ke PKM ini. Yang pertama, seperti kata Bu Nilati, betul, saya setuju. Tolong perhatikan alur dulu ya, alur pengerjaan, alur pendaftaran. Dan yang paling penting sebetulnya di luar itu adalah administrasi. Karena kalau untuk hibah-hibah seperti ini, hal pertama yang menjadi saringan itu adalah administrasi, tata cara administrasi. Oke ya, jadi teman-teman nanti ada 10 program yang bisa diikuti, bisa milih salah satu di antaranya. Nah, tapi untuk masing-masing program itu silakan diperhatikan administrasinya, tata cara administrasinya. Itu yang penting. Tidak boleh miss, tidak boleh salah. Ikuti seoptimal mungkin, sedetail mungkin dibacanya. Untuk contoh administrasi itu adalah seperti berapa misalnya ya, jenis huruf yang harus digunakan, ukurannya berapa jumlah huruf dalam satu bab, misalnya untuk abstrak berapa, misalnya maksimal 500 kata, itu jangan dilebihkan walaupun satu kata. Hal seperti Jangan itu dulu. dilanggar ya Pak, harus Oh, nggak taat boleh. dan Eh, patuh. Satu dilanggar, udah itu pasti Iya. udah disaring duluan gitu, udah di skip duluan. Jadi sebelum dibaca judul segala macam itu di skip duluan. Jadi hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus baca eh, pedomannya dan diikuti setiap detail yang diminta oleh setiap program itu. Kalau setiap program beda-beda ya, ada perbedaan, tidak selalu sama. Kemudian yang berikutnya untuk dana, dari pengalaman kami, dana PKM itu rata-rata yang kita peroleh ya di angka 4 sampai 6 juta ya. Rata-rata segitulah. Jarang kita menembus sampai di 10 juta. Karena kalau jadi begini, ketika kita mengajukan di angka 10 juta di proposal, itu belum tentu akan diberikan 10 juta. Kita punya pengalaman ada yang mengajukan di angka 7 juta, kalau saya nggak salah 7 juta lebih, itu yang turun dana itu di angka 3 jutaan. Jadi setengahnya didanai oleh pemerintah. Jadi itu eh, tidak mutlak ya, bisa kita pastikan bahwa ketika Anda nanti mengajukan 5 juta akan turun 5 juta. Enggak. Itu nanti mereka para ahli ya, para expert di Bamawa nanti akan menilai, kalau misalkan judul Anda bagus, proposal Anda bagus, itu mereka akan melihat dana yang Anda ajukan itu layaknya di mana. Ya, sehingga akhirnya akan muncul, biasanya angkanya akan turun. Apakah mungkin naik? Mungkin.
Saya pernah mendengar ada di waktu itu di salah satu perguruan tinggi, saya lupa di mana, di tempat teman saya kalau nggak salah di STC kalau nggak salah, itu pengajuan dana cuma 3 juta, tapi Hmm. asesor mengatakan ini bisa 5 juta, maka diberikan 5 juta. Dengan catatan ya, dengan catatan bahwa ternyata ini program ini atau proposal ini tuh seharusnya bisa ditingkatkan dengan menampilkan ini gitu. Akhirnya muncul 5 juta. Nah, itu jadi nanti untuk pendanaan pun Anda harus hati-hati, jangan asal-asalan, perhatikan tata cara eh, pemberian anggaran tuh seoptimal mungkin ya. Nanti mungkin kalau lebih jauh lagi kita bisa diskusi khusus untuk masalah pendanaan. Ya, Aduh, maaf saya lagi batuk. Untuk reward, aduh asik banget ya. Reward asik banget sih bener ya. iya Pak. Rewardnya asik banget nih. Soalnya udah ada SK-nya sih, jadi kuat. Iya. Dulu ada yang dapet apa PKM PKM sebelum tetap dia SUP, sebelum dia punya judul. Jadi ketika ngisi KRS untuk SUP, SHP udah langsung nilai langsung. langsung. Ada Terus sekarang juga Pak. ada Sehan ya. ya kalau nggak salah. Ya Oh udah ya lewat benar. deh supaya HP-nya A langsung kan. Aduh, asik kan? Padahal dia ya maksudnya bukan padahal ya, maksudnya anggota gitu kan. Kalau anggota kan Ya. ya diajak gitu ya. Karena kan yang punya Mm-mm. judul ketua rata-rata kan seperti itu. Ya ini untuk yang apa yang angkatan-angkatan bawah, ayo semangat semangat semangat. Kalau Anda Cari ini ya Pak, cari eh, boncengan. tapi ini karena kalau dulu itu yang dibebaskan dari SOP SHP itu hanya ketua saja. Ya, ya, Sekarang SK 2022 itu untuk semua anggota. ya, Jadi kalau misalkan Anda sekarang ya tim tim pembonceng lah ngebonceng gitu ya. ya, Hanya ngebonceng aja bisa 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 beres tuh skripsi itu. ya. Tinggal nangkring tuh ya. Tinggal sidang kompre. Tinggal sidang kompre bener. Jadi bebas berapa SKS? 1, 2, 6 Dua, SKS. Enggak, enam. riset ya. Riset kan 4, 6 SKS. 6 SKS. Ya sesuai lah. Oke, saya coba buka dulu slide-nya ya. Mudah-mudahan ini sebenarnya udah dijelaskan sama Bunda sebagian besar sih. Tapi nanti saya akan berikan tips-triksnya selewatnya. Apa terutama buat teman-teman ini Pak, semester 6, 4 dan Iya, 2. iya. Jadi ya gimana sih cara menemukan ide. Sebelumnya udah ada juga sih Pak, seperti Mita dan lain-lain. Sekarang kan Mita baru TA sekarang kan. Jadi Mm-mm. kalau nggak salah 2 tahun yang lalu dia ikut eh, ya ide-ide sendiri gagasan gitu ya. Nah itu Ya, kan nggak semua mahasiswa ya yang punya apa namanya ide atau tiba-tiba dapat ilham. Nah mungkin Bapak ya, bisa gimana ya cara kita bisa mengasah atau menemukan ide itu. ya, siap. Nanti kita cek dulu ya. Oke, ini data seleksi nih. Kalau saya punya data cuma dari 2022, 2023 belum belum muncul datanya. Ini proposalnya makin ya rata-rata di seginian ya. Jumlah apa namanya ini? Jumlah proposalnya 37.000, jumlah mahasiswanya 82, ini PTS hasil segini, ini yang keterimanya segini. Banyak lah ya, didanai dari 183, sorry 337 ribu proposal didanai 1.500 tuh. Anda bayangkan kalau Anda menembus sebagai bagian dari ini, ya, Anda berarti termasuk bagian yang luar biasa ya, bisa mengalahkan ribuan orang teman-teman Anda. Dan ini PTS asal 379 2022, ini salah satu antaranya adalah STFI ya. Kita ada di sini selalu nih, muncul selalu di sini. Oke, ayolah, Anda harus jadi salah satu di antara mereka sekarang. Oke, ya ini sudah dibahas oleh Bu Nela tadi. Oh ya, ini sekarang di laporan ya, di laporan itu ada akun media sosial ya. Jadi Ya, Anda harus ya, mulai mengiklankan di sosmed ya, di sosmed. Nah, itu mah gampang buat Anda IG, main IG sehari-hari. Pak. Baru 2023 ini sih. Jadi Iya, tiap 2023. tahapan, mm-mm. 23, 24 sekarang itu Ya, di nanti kita bahas lagi lebih lanjut di kalau sudah didanai lah zaman sekarang. Jadi ya, kalau laporannya ada proposal, kemudian nanti Anda harus membuat logbook kegiatan Anda ya. Biasa kalau itu namanya penelitian pasti harus membuat jurnal. Jadi jurnalnya bentuknya adalah Anda nanti upload upload atau ketik di akun Belmawa Anda. ya, Nanti kemudian laporan kemajuan setelah 70% harus membuat laporan dan setelah penggunaan dananya.
Setelah itu nanti ada laporan akhir, dan sebelum laporan akhir nanti ada presentasi ya. Ada Ya, Pak. presentasi, ada presentasi hasil dan Tanya presentasi jawab juga. ya. Kalau tahun kemarin sih masih masih online, tapi kayaknya tahun ini sudah bisa mulai offline lagi atau luring lagi. Dan itu lebih asik ya. Jadi nanti Anda akan dengan tim akan presentasi hasil dari PKM di regional. Biasanya kita terakhir kita melaksanakannya di ITB ya bersama beberapa perguruan tinggi yang lain yang didanai. Nah, dari hasil eh, laporan atau presentasi itu nanti akan dipilih Ya. yang akan masuk ke PIMNAS. Nah, ini yang menarik ya. PIMNAS itulah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan ini acaranya luar biasa, keren banget. Ini konser besar lah. Kita belum pernah ada yang nembus ke situ, tapi tetap akan berusaha terus ya. Nanti untuk yang didanai, nanti kita sebelum anda nanti laporan akhir atau presentasi, kita latihan dulu di kampus. Ya itu karena nanti yang akan dinilai adalah bagaimana presentasinya, bagaimana penyajian datanya, dan bagaimana hasil akhirnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda bisa nembus, Anda bisa masuk ke PIMNAS ya. PIMNAS lain di Bali ya. Ya. Jalan-jalan ke Bali lah. Nanti didanai ya, didanai. Danai, Kampus Pak. situ jalan-jalan. Dan kalau Anda belum tembus PIMNAS, skripsi bebas ya. Iya, Pak. Selain ya, itu aman lah. Oke, begitu ya. Seru nih. Jadi PKM sebenarnya seru-seruan banget ya. Penelitian atau kegiatan dilakukan rame-rame dan hasilnya rewardnya luar biasa. Harusnya sangat dinanti-nantikan ya, Pak. Harusnya sih. Ditunggu-tunggu. Nah ya, dan ini untuk PKM tahun sekarang ini ada PKM itu sekarang terkait dengan indikator kinerja utama ya. Ini yang harus nanti Anda juga perhatikan. Mungkin ada permintaan nanti di akun Belmawa Anda bahwa sebenarnya nanti proposal Anda tuh akan masuk ke mana gitu. Akan masuk apakah masuk ke PKM 1 lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, atau nomor 2 mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, 3 dosen berkegiatan di luar kampus, 4 praktisi mengajar di kampus, 5 hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, 6 prodi bekerja sama dengan organisasi internasional, kelas kolaboratif, dan program studi yang berstandar internasional. Ini adalah indikator kinerja utama yang saat ini wajib dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Dan PKM saat ini juga terkait dengan MBKM. Ya, MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, ini ada 8, sebenarnya 9, sekarang nambah 9 ya. Sekarang tuh sudah mulai masuk lagi satu, itu adalah bela negara atau dalam hal ini kepanduan atau apa sih? Kalau di Korea tuh wajib militer. Wajib Sekarang militer. masuk tuh. Ada yang tertarik yuk MBKM wajib militer. Kayak di Korea. Wajib Ya, militer mereka, Pak. Kalau di kelas. militer, cuma kelas Nela bukan kelas saya. Ya, jadi ini ada MPKM yang bisa terkait dengan apa namanya PKM ini ya, mulai dari magang, proyek desa, pendidikan pelajar, penelitian, wirausaha, studi proyek independen, kemanusiaan, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah. Ya ini salah satunya. Ini keterkaitan seperti ini. Keterkaitan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan PKM RE, riset riset eksakta itu sasaran IKU-nya 1, 2, 3, 5. Nanti mungkin Anda hampir ini semuanya sama ya, 1, 2, 3, 5 ya IKU-nya. Dan ini sebenarnya di BMAW juga memberikan penyetaraan MBKM, penyetaraan ya kalau misalkan Anda lolos, tapi di kita tidak. Kita tidak disetarakan ke MBKM, tapi kita setarakan SKS-nya ke riset, ya ke seminar dan ke riset. Kalau di tempat lain mungkin seperti ini ya, kalau tahap 1 dihargai 2 SKS. Didanai dihargai sampai 5 SKS. PIMNAS dihargai tambah lagi sampai 3 SKS. Jadi totalnya bisa sampai 10 SKS. Di kita juga sama ya. Kalau Anda tembus sampai ke PIMNAS, itu berarti Anda itu dihargai 8 SKS ya. Seminar Ya. 1, 2, riset 6. Ya, 8 SKS. Sama, sesuai dengan ketentuan. Jadi bentuknya kalau kita bukan MBKM ya, kalau kita ya, bentuknya adalah penghargaan di penelitian. Kalau itu RE ya, tapi kalau yang lain ini belum kita bahas nih, menilai ini perlu kita bahas dengan prodi kalau ini. Harus Ya, karena diingat. masih rata-rata RS sih, Pak. Kemarin Iya, nyobain AI 1 tapi nggak lulus. ya.
Ya, belum ada yang nembus kita. Ya. Oke ya, Nana sudah tadi menjelaskan. Nah ini ya hal seperti ini perlu diperhatikan ya. Jadi untuk nanti untuk pendanaan ada seperti kan ada dana yang bisa Anda masukkan, ada yang tidak boleh dimasukkan. Itu ada penjelasannya di masing-masing kriteria. Seperti ini sewa komputer laptop boleh, pembelian alat bahan nggak boleh lebih dari 1 juta per item gitu ya. Penyimpanan flash disk boleh, pembelian kuota ini 100.000 per bulan per tim, nah, kayak gitu. Jadi jangan maksa, aduh sudah deh 200.000 aja deh gitu. Per orang nggak boleh ya, atau 100.000 per orang per bulan nggak boleh. Ketentuannya begini. Itu yang harus diperhatikan ketika nanti Anda membuat laporan atau membuat proposal, maaf. Ya, kemudian nah ini alur sudah diselesaikan Bu Nela tadi, saya jelaskan lagi ya. Kemudian nah ini yang yuk kita bahas satu sedikit-sedikit ya. Saya akan percepat di sini karena nanti saya akan masuk ke tips dan trik aja dulu ya. Sekarang, tapi silakan ini jadikan sebagai acuan. Ada PKM riset eksakta. Ini yang biasanya kita ikuti ya, riset eksakta untuk teman-teman yang sudah memiliki judul TA, baik itu sudah SUP atau belum SUP, saya sarankan semuanya ikut ke riset eksakta. Ya, nothing tulus lah. Tembus, alhamdulillah. Tidak tembus, ya menangis lah gitu. Ya enggak dong Pak, pengalaman. Nah, iyalah ya. Untuk yang belum atau yang sudah punya bayangan untuk riset eksakta, silakan nanti Anda kumpul dulu atau silakan temui dosen yang kira-kira menurut Anda cocok untuk judul Anda gitu ya. Nanti diskusi di situ. Riset sosial humaniora kalau misalkan mau juga silakan. Ini juga untuk teman-teman yang suka dengan riset-riset di ilmu dasar. Kalau kita kan punya ilmu dasar, ini juga menarik ya. Riset humaniora tidak perlu ke lab, tapi risetnya di masyarakat. Ya. Kemudian untuk Anda yang sudah punya usaha, yang sudah sekarang lagi merintis usaha, saya sarankan ikut PKM kewirausahaan. Kita pernah yang nembus sekali ini kewirausahaan. Waktu itu membuat apa bed bomb ya, bed bomb. Oh yang Apa namanya? ya, mandi. Sabun buat bathtub. Itu nembus dan itu juga diakui sebagai TA waktu itu. Ini ya ketuanya. Kemudian pengabdian masyarakat ini juga kita pernah beberapa kali mengajukan proposal tapi sampai sekarang belum ada yang nembus. Mungkin ada beberapa kesalahan yang perlu kita perhatikan di sini. Penerapan iptek ini agak sulit ya kalau sebenarnya, tapi kalau untuk Anda yang punya kemampuan untuk membuat program, menurut saya ini bisa diterapkan di sini. Misalnya begini, Anda bisa membuat program untuk jadi penerapan iptek ini nanti harus berkolaborasi dengan mitra. Misalnya ada kolaborasi dengan apotek misalnya. Apotek punya masalah nih, masalahnya tentang masalah distribusi obat atau stock of name atau apa gitu. Nah, di situ peran Anda adalah Anda membuatkan sebuah karya iptek untuk mengatasi masalah itu. Jadi kalau iptek ini sama seperti pengabdian masyarakat harus kolaborasi dengan mitra. Ya. Kalau saya pikir ya sejauh ini yang saya pikir mungkin di bidang IT ya. Kalau di bidang iptek seperti membuat mesin, yaitu kayaknya berat. Tapi siapa tuh bisa. Karsa Cipta ini kita pernah ngajuin satu dulu mahasiswa saya, tapi belum nembus juga. Karya inovatif belum pernah kita coba. Yang bikin video gagasan konstruktif belum pernah kita coba ya. Untuk yang PKM insentif, PKM AI artikel ilmiah juga belum ada yang nyoba. Gagasan futuristik apalagi. Gagasan futuristik dulu pernah ada 2 orang yang membuat ide ke saya waktu itu. Anaknya Pak Bu Pika Balam. Bikin apa Pak? Bikin apa? Balam dan dulu itu satu lagi Maria yang dari Papua. Mereka punya waktu itu punya rencana untuk membuat gagasan futuristik tertulis. Judulnya udah masuk ke saya, cuma kemudian setelah saya diskusi sama mereka, ternyata gagasan mereka terlalu aduhai gitu ya. Terlalu futuristik sampai nggak kebayang. Futuristik. Ya.
Fisik banget. Yang saya ingat yang Maria tuh. Maria, gagasannya itu sederhana. Katanya dia tuh pengen membuat jembatan dari Papua ke Maluku. Gitu. Oh iya. Oh iya, Mantap. adalah pernah dengar tuh. Menembus lautan lautan yang sebegitu luas gitu. Akhirnya saya bilang itu terlalu terlalu ini terlalu apa terlalu berat, jadi ini tidak jadi kita masukkan. Tapi jangan takut ya kalau nanti Anda ada yang punya ide gagasan futuristik, silakan nanti kita ngobrol dulu. Kalau misalkan mau ngobrol dengan saya silakan, ngobrol dengan Bu Vika silakan, ngobrol dengan silakan. Kita diskusi dulu. Kita diskusikan dulu ya untuk Anda yang belum punya pembimbing itu, kalau Anda sudah punya judul, silakan diskusikan dulu dengan Bu Nela, atau mungkin kalau misalnya Anda sudah mengatakan ini kayaknya cocok untuk dosen ini, silakan hubungi dosennya. Jangan takut. Bilang aja, Pak, Bu, saya punya judul untuk PKM, boleh nggak kalau Bapak untuk Ibu menjadi pembimbing saya gitu. Ya, jangan takut untuk langsung bilang ke dosennya. Karena udah biasa, dosen-dosen STIP sudah tahu tentang PKM ini sejak lama. Ya, atau ke Nela boleh, teman-teman ketemu ngobrol via WA juga boleh. Nanti coba sambil direkomendasikan ya Pak, sesuai dengan keahlian, kelompok Boleh. keilmuan, atau konsentrasi atau fokus dari penelitian dosennya masing-masing gitu. Jadi ya harusnya sih kalau ide, judul udah terpikir ya Pak ya, paling enggak gitu, judulnya aja atau tujuannya mau bikin apa. Jadi nanti saya bisa coba sambil arahkan gitu. Betul, 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 betul. Ya, jadi jangan takut ya. Sok, maju aja dulu lah. Maju dulu ya. Kita sama-sama diskusikan. Karena ini, kalau walaupun Anda nanti sudah punya judul, nanti saya perlihatkan bagaimana trik-trik kita yang selama ini kita pakai ya. Oke, ini tidak perlu saya bahas ya. Satu-satu ini semuanya pembahasan sebetulnya. Semuanya Ya pembahasan. Pak, jangan Banyak banyak-banyak. banget. Oke, saya tutup aja dulu di sini. Saya akan masuk ke tips and trick ya. Langsung aja, benar? Ya, ya Pak, langsung aja. Mana ya? Ini aja langsung ya. Oke. Tapi saya ini satu aja ya untuk yang RE aja ya. Ya, ya Untuk Pak. wirausaha sebenarnya ada, kalau cukup waktu boleh saya buka-buka, tapi coba kita sebenarnya untuk yang tips trik untuk penyusunan proposal atau penyusunan kalimat-kalimat di proposal di PKM ini. Ini yang selama ini kita gunakan atau kita pakai ya. Jadi Anda harus perhatikan di sini bahwa ketika kita membuat proposal, Anda harus memperlihatkan tentang academic knowledge Anda, tentang skill of thinking Anda, tentang management skill Anda, dan communication skill Anda itu harus muncul ya di dalam kalimat-kalimat yang Anda buat nanti. Pak, Eh, punten ya, slide-nya masih PKMKC. eh, bahasa sih. Slide-nya masih PMKC. Belum. Oh, Nah, maaf, salah, salah, salah ini. Aduh, sudah lama nggak pakai ini, nggak pakai. tuh. Udah lama nggak pakai Zoom. Udah ya. Nah, udah Pak. Oke, saya percepat aja deh. Oke, yang ini sudah saya sebutkan ya tadi, itu masalah persyaratan administratif ini perlu diikutin. Ini tidak usah bahas lagi, sudah kita bahas tadi. Nah, ini untuk PKMR ya, ruang lingkupnya itu lebih kurang walaupun agak sedikit berubah, tapi saya rasa tidak akan terlalu jauh dari sini. Yang pasti dia itu adalah objek risetnya adalah fenomena alami ya, sesuai hukum-hukum fisika, kimia, biologi, dan ini mengungkapkan hubungan sebab akibat nih. Ini ya saya rasa kalau untuk penelitian-penelitian kita semua udah masuk, penelitian dan TA kita semua udah masuk ke sini. Cuman di penelitian TA di STFI itu kan ada dua, ada penelitian eksakta, ada penelitian humaniora. Jadi kalau untuk yang humaniora sepertinya Anda bisa masuk ke PKM humaniora, sosial humaniora. Sifatnya sama risetnya. Tapi di sini fokus penelitian kalau untuk PKM itu rata-rata di sini ya, terapan atau aplikatif. Biasanya begitu ya. Ini yang kalau misalnya memungkinkan kita masuk ke sini. Untuk Anda yang belum punya judul bisa cari ide di sini. Anda mau buat penelitian yang nantinya hasilnya itu manfaatnya bisa dipakai oleh masyarakat. Gitu. Jadi aspek penting yang harus muncul itu adalah pertama tantangan intelektual, fokus harus jelas, metode pendekatan harus jelas, kualitas data juga harus bagus, dampak keluarannya harus kelihatan ya, dan lain-lain. State of the art gitu. Bisa percepat aja. Ini sudah. Oke, gini. Untuk tips trik judul. Oke. Judul itu sejauh ini tidak ada maksimalnya, benar ya? Bebas ya? 20 kata apa sih kalau nggak salah? 20 Ada. ya? Saya lupa ya. Heeh. 20 kata ya? Iya.
Oke. Dan Maksimal. di sini untuk judul, perhatikan bahwa judul Anda tuh harus menunjukkan tujuan akhir atau hasil penelitian Anda. Jadi contoh nih, ini contoh 3 judul yang sudah didanai. Ini judul dari STP yang didanai. Di sini Anda lihat, pembuatan garam ekstrak lada larut air dan karakteristik dengan spektrofotometri, UV-Vis, FTIR, dan LC-MS. Jadi udah kelihatan bahwa di judul ini orang yang ngebaca bisa tahu bahwa ini penelitian ini akan membuat garam ekstrak lada larut air. Nah, gitu ya. Yang berikutnya ini kan pengujian. Jadi kelihatan. Kalau di sini ini yang agak luar biasa ini penelitian anak buahnya Bu Dewi. Bu Dewi pasti nggak jauh gitu ya. Desain struktur mutan toksin difteri secara in silico sebagai komponen vaksin yang aman dan imunogenik. Ya, bisa ngebayangin ya bahwa ini akan membuat komponen vaksin gitu. Cuman yang dikerjakannya desain strukturnya gitu. Jadi judul Anda tuh harus kelihatan tujuan akhirnya mau ngapain. Ini punyanya Christine yang bikin kita agak kaget ini. Ini kalau misalkan produk Anda atau produk atau metode ya hasil akhirnya produk atau metode dan akan diberi nama, maka disarankan seperti ini. Ini adalah sebenarnya ini sulin ini nama ya. Judulnya adalah modifikasi kromatografi radial untuk isolasi kurkumin. Tapi kemudian waktu itu Christian memberi nama kulin. Ya, jadi ini sebuah metode baru untuk proses isolasi. Metode baru yang belum pernah ada dan dia menamainya sebagai kulin. Nah, itu disarankan begitu ya. Kalau misalnya Anda nanti membuat produk misalnya yang pernah dapat apa ya? Udah di bawah. Bentar. Oh, nggak ada. Ada yang dulu tuh membuat apa ya? Yang tadi yang membuat bad bomb itu juga sama ya di depannya pakai nama, pakai judul produk atau apa namanya? Rencana Brand. rencana nama produknya. Misalnya bad bomb, BB gitu ya, BB dalam tanda petik, kemudian pembuatan bad bomb bla 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 gitu ya. Itu lebih disarankan karena ini lebih kelihatan oleh pembaca atau oleh asesor bahwa ini sudah dipersiapkan dengan cukup baik gitu dengan kita memberikan nama ini. Lebih nyata juga mungkin ya, Pak. Ya, betul. Lebih real. Jadi kalau untuk Anda yang belum punya judul, untuk TA dulu, judul kemudian akan membuat judul, silakan dipikirkan penelitian-penelitian atau sesuatu yang ada ada dampak nyatanya buat masyarakat. Kalau seperti yang di tengah ini sebenarnya penelitiannya panjang banget penelitiannya ya. Hasil akhirnya kelihatan membuat vaksin, komponen vaksin yang aman dan imunogenik. Ini hasil akhirnya ini adalah vaksin. Tapi yang dibuat dalam penelitian ini adalah penelitiannya awal banget. Ini masih jauh penelitian sampai sekarang belum selesai. Ini hanya mendesain strukturnya saja, tapi kelihatan hasil akhirnya kelihatan. Gitu ya. Oke guys ya. Oke, ini tidak gampang memang, tapi ya step by step nanti kita sama-sama untuk diskusi. Nah, kalau setelah nanti Anda membuat proposal. Kemudian setelah Anda membuat judul, yang berikutnya adalah latar belakang. Dan saya tekankan di sini latar belakang itu harus seoptimal mungkin. Karena asesor itu pasti akan membaca latar belakang dulu sebagai bagian paling utama dalam pembacaan proposal. Nah, di sini yang harus muncul dari latar belakang atau itu adalah pertama permasalahan yang akan diteliti. Jadi perhatikan bahwa Anda ketika membuat proposal itu Anda harus menetapkan problem apa yang ingin Anda teliti. Kemudian tujuan khususnya apa dari penelitian itu. Terus kenapa penelitian harus dilakukan? Kenapa gitu? Ada masalah dari masalah di masyarakat nih. Dan sehingga kemudian kami akan membuat solusi untuk masalah ini, tujuannya kan. Dan tapi pertanyaannya, sebenarnya perlu nggak dikerjakan sekarang penelitian ini? Masalah itu perlu nggak diselesaikan sekarang? Nggak tahu juga sih. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Anda harus pastikan bahwa ini harus sekarang. Kenapa gitu? Itu urgensinya diperlihatkan ya. Oke. Dan kemudian berikutnya Anda bisa mengatakan kenapa? Apa sih kira-kira nanti kontribusi hasil penelitian ini terhadap masyarakat atau ilmu pengetahuan pada umumnya. Oke ya, bisa diikuti ya. Bisa kebayang ya. Jadi sekali lagi untuk latar belakang itu Anda harus memunculkan problem apa yang ingin Anda selesaikan.
kemudian tujuan penelitian untuk apa, dan kenapa harus dilakukan sekarang. Urgensinya kenapa dilakukan sekarang itu apa. Mari, saya berikan tips seperti ini untuk latar belakang. Silakan disesuaikan untuk Anda yang sudah punya judul atau sudah punya proposal. Untuk yang belum, ya silakan diikuti. Mudah-mudahan ini bisa membantu mempermudah asesor membaca proposal kita. Pertama, saya sarankan di paragraf pertama, kalimat awal sebaiknya Anda jelaskan istilah yang tidak umum yang terdapat pada judul. Maksudnya begini, seperti ini. Seperti ini nih, yang bawah ya. Modifikasi kromatografi radial untuk isolasi kurkumin. Nanda. Tidur oleh Pak. Tidur Nanda. Nanda. Ada tuh Pak. Iya. Nanda. Nanda, kalau kamu baca judul ini, ada istilah yang aneh nggak? Kulin. Anda nggak tahu itu kulin itu apa? Kolin itu nama. Di sini, dari sini ke belakang. Oh, Ada mungkin Radial. nih ya, kromatografi radial kan? belum Ya, ini kan istilah baru kan? Ya. Betul ya, istilah yang agak kurang familiar kan? Nah, makanya kalau misalnya ada dulu seperti ini, saya sarankan di kalimat awal, di latar belakang, Anda jelaskan, kromatografi radial adalah, gitu ya. Supaya orang yang baca kan ketika baca judul, modifikasi kromatografi radial untuk isolasi kurkumin. Kromatografi radial itu apa sih? Nah, langsung jawab, kromatografi radial adalah bla 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 bla, gitu. Ya, kalau jadi istilah-istilah yang agak aneh-aneh yang ada di judul, itu silakan dituliskan di awal paragraf. Oke. Setelah itu, munculkan masalah yang akan diselesaikan lewat penelitian. Jadi di paragraf 1 itu munculkan masalah. Problemnya apa? Kalau yang tadi yang kulin itu modifikasi molekuler, dia sebutkan bahwa kromatografi adalah metode bla 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 bla. Metode pemisahan yang menggunakan ini. Nah, isolasi kurkumin sejauh ini, nah itu jadi mulai muncul masalah isolasi kurkumin. Isolasi kurkumin sejauh ini dilakukan dengan menggunakan ini, namun belum memberikan efek atau memberikan hasil yang optimal gitu. Itu muncul masalah di situ. Jadi di paragraf pertama muncul masalah, dan masalah itu usahakan sempit ya, sesempit mungkin, disesuaikan dengan judul. Kemudian silakan perkuat dengan data. Kalau Anda biasanya kan kalau dia bikin latar belakang, biasanya muncul data dulu awal. Indonesia adalah, gitu kan ya. Wah, dengan gagahnya selalu di setiap proposal begitu. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam bla bla bla, memiliki bla 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 bla. Terus masalahnya apa? Ya, betul. Kalau kita biasa gitu kan ya. Munculnya data dulu, tapi tidak muncul masalah di situ. Akan sebaiknya Anda munculkan masalah yang sempit aja, sempit yang itu mendukung dengan judul. Nah, kemudian masalah itu saya jamin, masalah apapun yang Anda munculkan dalam proposal Anda pasti pernah ada yang menyelesaikan. Pasti pernah ada yang menyelesaikan. Pernah ada solusi yang dilakukan oleh pihak lain. Itu biasanya akan muncul dalam jurnal-jurnal penelitian. Nah, itu silakan di paragraf 2 munculkan permasalahan tersebut sudah pernah dilakukan, nggak gitu ya, nggak kayak gitu, tapi lebih kurangnya permasalahan tersebut sudah pernah dilakukan pencarian solusinya oleh misalnya Nela 2022 menggunakan metode ini. Namun, nah, gitu, munculkan di sini kelemahan dari masing-masing. Namun metode yang disebut masih belum memberikan hasil yang optimal. Penelitian yang sama dilakukan atau penelitian yang lain dilakukan oleh Sarip misalnya tahun 2000 sekian dengan menggunakan metode ini. Namun, nah, jadi masih terlihat bahwa masih ada kelemahan-kelemahan dari penelitian orang lain. Nah, kemudian di paragraf berikutnya berikan solusi alternatif Anda. Solusi alternatif yang bisa mengatasi masalah punya kita nih. Nah, baru kita memunculkan apa nih yang ingin kita lakukan, dan di situ silakan didukung dengan teori-teori yang memperkuat solusi yang kita buat itu, gitu ya. Dan ini teori-teori ini juga harus Anda perkuat dengan menggunakan jurnal-jurnal ilmiah, gitu. Dan paragraf terakhir, paragraf keempat,
silakan berikan penawaran penyelesaian masalah dengan penelitian yang akan dilakukan. Contohnya adalah penelitian ini dilakukan bertujuan untuk bla 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 dengan bla 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 gitu ya. Jadi kemudian sebutkan juga temuan apa yang akan dihasilkan dan kontribusi apa untuk negara dan masyarakat. Jadi alurnya enak ya. Dalam latar belakang itu pertama muncul masalah dulu. Sebenarnya masalah ini udah diselesaikan oleh orang lain, tapi masih ada kelemahan-kelemahannya masih ada, sehingga saya memberikan alternatif yang lain, mencoba memberikan alternatif yang lain. Karena Anda yakin bisa karena teorinya begini. Bahwa metode ASA itu kemungkinan bisa berhasil karena ada teorinya nih, begini teorinya. Nah, sehingga dengan demikian saya memiliki tujuan akhirnya adalah seperti ini. Dan kalau penelitian saya berhasil, nanti akan memberikan hasilnya akan seperti apa dan akan memberikan kontribusi seperti apa buat masyarakat gitu. Ya, jadi alurnya runut dari atas ke bawah. Itu yang pada latar belakang ya. Itu yang biasanya menjadi salah satu kekuatan kita dalam proposal. Oke, sekali lagi ini kekuatan kita dalam proposal ada di latar belakang. Jadi hati-hati membuat kalimat di latar belakang karena ini yang pertama kali akan dibaca oleh asesor. Oke, ada pertanyaan sampai sini nggak? Supaya satu-satu dulu. Oh, waktu saya cuma 2 menit lagi. 3 menit lagi. Nggak ada, lanjut dulu ya. Oke, kemudian untuk identifikasi masalah, silakan bentuknya pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian. Dan ini Anda harus identifikasi bahwa pertanyaan itu yang harus nanti akan dijawab di kesimpulannya. Ya, jadi pertanyaannya itu identifikasi yang ingin dijawab dalam penelitian. Di penelitian itu ingin kira-kira masalah-masalah yang akan muncul apa saja, itu yang muncul diidentifikasi. Kemudian tujuan. Nah, untuk tujuan sampaikan secara tegas dan jelas ya. Bentuknya kalau bisa adalah bentuk akhir atau produk inovasi harus muncul. Dan tolong hindari Anda untuk menggunakan kata-kata untuk mengetahui, untuk memahami, dan seterusnya. Tapi sebaiknya menggunakan kalimat membuat, menetapkan, memodifikasi, dan lain-lain. Jadi betul-betul kelihatan bahwa tujuan akhirnya jelas. Tapi kalau hanya untuk mengetahui, itu bukan tujuan akhir itu. Ya, oke. Sebaiknya jelas. Kemudian yang berikutnya, untuk itu ya, segitu ya. Untuk luaran, ya ini mas silakan nanti Anda tuliskan nanti di setiap pengajuan Anda akan diminta luaran apa yang akan menjadi target Anda. Dan untuk luaran silakan didiskusikan dengan pembimbing. Apakah mau dalam bentuk jurnal internasional, bentuknya tulisan, masalahnya adalah dia berbayar, bahasa Inggris dan waktunya agak lama untuk diterima. Bisa jurnal nasional, bentuknya tulisan, ini biasanya gratis, tapi waktunya tidak jelas, variatif, enggak, kadang-kadang cepat, kadang lama. Atau Anda bisa menggunakan prosedur internasional. Presentasi kalau ini ya, berbayar dalam bahasa Inggris. Ini pasti, waktunya pasti, dan Anda bisa jalan-jalan. Ini asik nih. Biasanya kalau prosedur internasional, misalnya prosedurnya nggak di luar negeri, misalnya di dalam negeri aja, tapi internasional, misalnya di Bali, di Makassar gitu ya. Kemudian bisa juga prosedur nasional yang berbayar. Ini kelebihannya waktunya pasti ya. Kelebihannya itu ya, pasti banget. Dan kalau ini KI, kekayaan intelektual atau paten. Kalau ini juga kalau memang ada hasil yang bisa dipatenkan, itu lebih pasti lagi karena ini waktunya juga cepat kalau ini. Karena kalau Anda bisa mempublikasi di sini hasil PKM Anda di salah satu ini, nanti Anda dibebaskan dari penulisan skripsi. Itu yang tadi sampaikan Monela. Silakan dipilih salah satunya. Oh, yang mana gitu. Oke ya. Yang paling gampang proceeding nasional. Bikin presentasi, tapi maksudnya presentasi sih. Hanya presentasi aja. Presentasi di hadapan orang lain tapi ya itu jalan-jalan sih enaknya. Bisa dipilih waktunya pasti. Oke, dan untuk tujuan pustaka sebetulnya ini tujuan pustaka ada caranya, tapi saya rasa tidak akan saya bahas dulu. Silakan pakai aja dulu dengan metode yang biasa kita gunakan. Kemudian metode penelitian ini dalam bentuk uraian biasanya ya. Nah, ini sedikit aja sih kalau misalkan untuk metode penelitian ini saran saya aja, tapi silakan diikuti atau tidak. Kalau ada cantuman referensi yang menjadi dasar prosedur. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan sebuah prosedur, itu dasarnya dari mana? Apakah dari buku atau dari jurnal yang lain? Dan kalau seperti itu, saran saya seperti ini cara nulisnya.
proses isolasi, nah ini kan berarti proses isolasi ya. Misalnya judulnya ada A31 atau 31 metode isolasi. Nah, proses isolasi berdasarkan pada Robert et al. 2014. Nah, begitu. Dengan tahapan sebagai berikut. Jadi kita menyebutkan referensinya di awal. Kalau Anda biasanya nyebutnya di bawah, di akhir. Kalau di prosedur saya lebih sarankan sebenarnya di depan. Proses isolasi berdasarkan Robert 2014. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan pembaca bahwa prosedur saya itu bukan prosedur baru, tapi prosedur yang memang sudah digunakan oleh orang lain. Dalam hal ini oleh Robert. Gitu. Dan yang berikutnya jangan lupa selalu ya gunakan subjek, predikat, objek, keterangan (SPOK). Salah. Bawah ini agenda sudah. Begitu aja mungkin Munel ya. Kalau untuk pustaka nanti lupa saya masih Harvard atau sekarang udah ganti. Dan tadi lebih disarankan menggunakan Mendeley ya supaya tidak Iya, Pak. ada kesalahan. Itu mungkin yang bisa sampaikan untuk yang RE. Kalau nanti ada yang mau ngikutin bentuk yang lain, kita diskusi lebih lanjut lagi. Cukup Munel? Baik, terima kasih Pak. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ada Nurul. Pak, boleh stop share Pak. Nela mau liatin judul. Silakan Nurul, mau on mic atau On chat? cam atau mau ketemu saya di sini? Ayo ke rumah saya. Mau Enak mic dong aja, Bu. makan. Ya, gimana? Ya, Ya, sebelumnya makasih banyak Bapak dan Bu Nela. Ini juga saya sambil lihat ini ya Bu, apa panduan PKM yang RE kebetulan. Nah, Ya, di format penulisannya itu kan ada bab 4 hasil yang dicapai. Kemudian bab 5 potensi hasil. Sedangkan bukan pas awal kita upload itu kita baru ini ya Bu, baru mengupload aja gitu, belum ada hasil yang pastinya. Nah, untuk kalau kita mengikuti PKM ini di bab 4 sama bab 5 itu potensi hasil atau hasil yang dicapainya ini dicantumkannya seperti apa gitu. Munel? apa ya Pak? Lupa Nela Pak. Enggak. Ya, ya ini tujuan ya, Nurul ya. Jadi kalau misalkan potensi hasil yang dicapai itu sebenarnya tujuan akhirnya kita pengen apa? Pengen seperti apa? Kemudian karena gini, untuk hasil yang dicapai itu sebetulnya ada mungkin dua macam. Seperti tadi yang judul yang saya sampaikan yang modifikasi molekul ya untuk yang vaksin itu. Jadi itu ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah tujuan penelitiannya, tujuan pendek, tujuan kecilnya, dan yang satu Strukturnya tujuan ya Pak. besarnya, vaksinnya gitu. Jadi di Hmm. situ untuk hasil dicapai sebetulnya bisa kita sebutkan bahwa untuk yang dulu yang tadi ya, dengan metode-metode berdasarkan pada penelitian ini diharapkan nanti dihasilkan klon apa yang akan menjadi apa Komponen. namanya komponen pada pembuatan vaksin gitu. Jadi ada dua tujuan yang bisa dimunculkan di situ. Jadi begitu. Kalau misalkan ini apa sih yang satu lagi nih? Yang bab 5 tadi? Potensi Penutup hasil ya. Ya potensi hasil. potensi hasil ya itu bisa juga itu potensinya adalah untuk nanti apa buat masyarakatnya apa? Haki, eh, Masyarakatnya. publikasi. Ya. Di sini sih Pak, haki Oh ya, publikasi. publikasi ya. Ini potensi hasil itu yang tadi luaran ya. Luaran ya. Iya. Mm-mm. Eh gitu dulu ya. Jadi kalau ini uraian singkat tentang luaran atau data yang telah dihasilkan serta prestase hasil terhadap keseluruhan data yang menjadi target kegiatan. Oh ini mungkin nanti di laporan ya atau di proposal. Saya lupa ya. Oh ini proposal ya. Proposal Pak. Ini juga uraian tentang manfaat. Oh ini jadi ini manfaat sih. Kalau potensi hasil manfaat ya. Manfaat, potensi manfaat buat masyarakatnya apa, buat masyarakat ilmiahnya apa gitu dan lain-lain. Jadi kalau untuk ini hasil yang dicapai ya itu mungkin semacam luaran ya, luaran apakah yang nanti seminar, jurnal atau apa atau KI. Ya seberapa dia berdampak ya nggak sih Pak? Ya betul. Oke, Nurul kejawab nggak? Belum, kalau belum Paham nanti nggak? kita cari lagi Iya. jawabannya. Nah, tadi yang dibilang Kejawab. Bapak, ya, ya sambil juga ya, tadi yang dibilang Bapak judul teman-teman format sistem ini ya, format dan sistematika penulisan artikel ilmiah di sini dibilang
Judulnya dibuat ringkas maksimum 20 kata dengan menonjolkan kata kunci, kegiatan ilmiah dan hasil utamanya. Betul tadi ya tadi yang dibilang sama Bapak. Nah, di panduan ini betul-betul detail ya dijelaskan tadi juga di halaman sebelumnya. Nah, tipe huruf harus Times New Roman, ukurannya 12, kemudian spasi itu 1,15. Nah, ini harus diikuti ya teman-teman. Jadi seleksi awal tadi yang dikatakan oleh Bapak adalah seleksi administrasi ya ini nih yang biasanya repot gitu. Jadi di awal-awal layoutnya harus A4, marginnya ini kan kita udah sangat biasa ya margin ini kiri 4, kanan atas, dan bawah itu 3. Ya, itu kan margin laporan, jurnal ya, teman-teman. Nah, dan yang lain-lainnya. Jadi, di sini juga udah ada formatnya ya, udah ada contoh-contohnya, lampiran-lampiran. Nah, seperti ini nih, tadi yang saya bilang ya, eh, tiap orang itu harus punya tanggung jawab masing-masing, seperti lampiran di format jadwal kegiatan ya, yang seperti nomor 1 ini. Kegiatan 1 misalnya apa studi literatur, atau kegiatan 2 misalnya apa screening fitokimia. Nah itu dilakukan di bulan apa dan person penanggung jawabnya siapa. Nah itu harus dicantumkan ya. Kemudian biodata ya, silakan cantumkan selengkap mungkin. Ini biodata standar saja. Formatnya jangan bikin-bikin sendiri ya teman-teman. Udah aja langsung ini di copy paste ya supaya kita sesuai dengan apa yang ditentukan. Kemudian biodata dosen pendamping. Nah, ini nih biasanya riweuh ribet gitu ya karena perhatikan deh teman-teman, tanda tangannya harus asli dan basah. Berarti kan ini harus di-print, ya kan? Ya. Dilengkapi dulu, kemudian di-print, baru kemudian teman-teman harus ke dosen pembimbing, ya, pendamping kalau di sini dibilangnya, pendamping, dan ditanda tangan. Ya, setelah ditanda tangan Nanti belum diupload. selesai, guys. Jadi harus di-scan lagi ya, Pak. Iya, nanti diupload Hingga lagi. kemudian di-merge jadi satu file. Nah, biasanya kan ya satu kelompok tuh kan 3 orang ya. Rasanya harusnya udah bagi-bagi juga tuh dari proposal. Ada yang edit konten, ada yang ngurusin yang perintilan gini nih. Karena eh ya kalau misalnya deadline-nya di tanggal 30, teman-teman jangan upload di tanggal 30 gitu. Saya sih pengennya H-1 karena si sistem itu down ya. Saya 2 tahun menemani ya, ya jantungan juga ini ke-upload apa enggak ya gitu. Jadi sebisa mungkin jangan deadline gitu ya. Kemudian, nah ini tadi yang juga dikatakan ya buat dana. Nah ini format justifikasi anggaran. Nah ini tuh udah ada apa ya namanya Pak, kuota-kuotanya gitu ya, belanja bahan maksimal 60%. Nah itu di situ udah detail tuh apa aja yang boleh, apa yang nggak boleh ya. Tadi kalau dibilang juga ada pulsa 100.000 per bulan per kelompok, nah itu harus sesuai gitu. Nah ini kan butuh juga diskusi ya. Saya rasa juga nggak bisa sekali ya, sekali 2 kali. Nah dimaksimalkan aja, walaupun sekarang waktunya udah lumayan mepet ya, kita coba aja gitu. Kemudian, nah ini pembagian tugas juga ya, harus jelas alokasi waktunya jam per minggu. Teman-teman bisa jadikan patokan kerja di lab ya. Jadi kan kalau kita praktikum itu kan suatu pertemuan, satu SKS kan 3 jam ya. Misalnya bisa ngerjain apa aja tuh selama 3 jam. Screening fitokimia Bu, lengkap 3 jam, oke. Kemudian kalau misalkan dia formulasi bikin granul 6 jam. Nah itu teman-teman bisa mengacu ke situ ya. Eh, jam kita praktek gitu. Nah, kemudian sisanya surat-surat pernyataan tolong dibuat semaksimal mungkin ya, dibuat dengan baik. Nah, ini juga ada eh nah itu bikin dapusnya pun apa namanya? Dikasih nih Apa dia? penyusunannya Pak ya, formatnya supaya Apa dia? supaya kita nggak salah gitu ya. Jadi kan bisa ngambil dari buku, artikel, proceeding dan lain Ya, sebagainya. amannya pakai Mendeley sih. Amannya pakai Mendeley. Teman-teman bisa searching lah ya Pak di YouTube gimana Itu banyak caranya cara pakai Mendeley setting dan banyak. lain-lain. Kalau Ini perlu kita kemudian kita buat juga kalau perlu nanti untuk yang akan mengajukan cara cara penggunaan Mendeley boleh kita nanti kita bikin workshopnya dulu apa. ya, kemudian formulir akhir, laporan akhir. Nah, ini nanti bisa ya kita kita bertahap aja ya teman-teman. Kita bisa akan sangat meluangkan waktu kalau teman-teman butuh udah pendanaan, gimana cara bikin logbook dan lain sebagainya itu nanti bertahap aja. Nah, sekarang fokus dibikin proposal gitu ya. Nanti untuk akun saya akan
buatkan sesuai dengan apa yang sudah didaftarkan. Jadi kalau teman-teman belum daftar ya repot juga sih mau daftarin siapa. Nggak bisa daftarin diri sendiri soalnya. Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanya? Silahkan teman-teman, dimaksimalkan kesempatan ini. Boleh loh kalau yang udah ada ide ya Pak, kan Boleh. teman-teman semester 2 dua mau Ya, ketiga saya tiga sebenarnya kemarin kan berharap yang kewirus ya Pak, ada ya, kewirus kan, produk kan banyak tuh. Siapa tahu ada boleh di boleh. sini. Sebenarnya saya berharap nanti proposal itu sebelum, karena nanti salah satu tahapan penting di PKM yang harus dilalui itu adalah harus ada tahap apa namanya tahap dari validasi internal ya, Bun Ella ya. Ya, Ya nanti jadi kita pengennya sih tidak sekali validasi internal itu. Jadi kalau dikatakan validasi biasanya itu hanya mengecek kelengkapan kelengkapan administrasi saja. Tapi reviewer mungkin Pak, reviewer. ya Review. tapi saya harap nanti sebelum masuk reviewer seperti itu ada pre-reviewer dulu untuk Hmm. ngecek tata tulis atau mungkin kedalaman dari penelitian atau proposal yang ingin anda sampaikan gitu ya. Kalau bisa sih seperti itu, memungkinkan untuk diperiksa dulu lah. Ya, ya, untuk waktu ya, ya gitulah Pak, pokoknya Ya kejar-kejaran. waktu biasa kejar-kejaran sudah nggak aneh. Kalaupun nanti kita satu-satu hari misalnya kita kumpul, kita sama-sama recheck gitu ya di mana di ruang CBT atau di mana gitu. Ya. Karena pasti banyak. Memang PKM tahun ini tuh bener-bener colong start banget. Jadi dari Januari tuh udah heboh kampus-kampus orang lain tuh buat sosialisasi. Jadi curiga kan, aduh kok udah duluan ya. Padahal biasanya di Maret kalau nggak salah Pak, Maret Mm. April. Nah kemarin Ya, ini juga tahun 2023 itu termasuk yang lama juga. Baru beres di bulan Maret ya November Maret. gitu Pak. Pokoknya 10% itu lama banget. Jadi kita, lah kemarin kan baru beres, tiba-tiba udah ada lagi. Jadi kayak, lah ini ada apa ya gitu. Nah sama juga sama penelitian dosen ternyata ya Pak ya, PDP dan kawan-kawannya maju juga ternyata. Mungkin karena Ya, mau pilpres kali ya Pak. hmm, hmm. Siap Oke, maju ya semua ya. Silakan cari timnya. Kalau misalkan yang belum punya tim dari anak apa yang tingkat-tingkat di bawah, silakan deketin AA tetehnya yang lagi TA ikut bergabung di kelompok mereka. Kalau A yang punya ide, silakan sampaikan idenya bentuknya apa saja, mau itu karya karsa cipta juga oke, gagasan futuristik juga ayo kita bahas dulu. Tapi kita bahas dulu ya yang futuristik ya. Kalau ya, gagasan futuristik mungkin nanti gesernya ke saya lah atau ke Bu Fika untuk pembimbingnya. Jangan ke ya. Bunela, bisi Bunelanya ini nggak kuatin. Karena futuristik biasanya agak rumit gitu ya. Enggak ini Bapak, susah dicerna, susah dicerna. Ya itu harus harus runut kalau gagasan futuristik. Saya juga kadang-kadang sering kali kan saya nggak punya gagasan futuristik kalau ke Padang gitu futuristik mah ya. Ya, Tapi betul. siapa tahu anda punya gagasan futuristik yang menarik misalnya adalah pemanfaatan bahan alam Indonesia menjadi lebih bagaimana gitu tuh seperti itu jadi futuristik banget gitu futuristik Ya. banget. Jadi kita melihatnya 10-20 tahun yang akan datang dan itu akan lebih baik dikaitkan dengan bidang ilmu kita gitu Mm-mm. obat mau diapakan atau mungkin pangan atau mungkin kosmetik atau seperti apa itu gagasan futuristik yang tidak perlu di riset itu hanya gagasan aja. Ya. Kalau ada yang punya seperti itu, yuk, yuk kita coba susun yuk. Nggak banyak kok, cuman 2-3 halaman kalau nggak salah. Ya. Oke, baik Pak. Mungkin eh, sedikit aja mungkin ya tambahan dari Nela dan juga Bu Revika mungkin yang sedang di kendaraan. Teman-teman mohon dimaksimalkan kesempatan ini. Ini kesempatan emas buat kita juga membuktikan bahwa kita punya ide kreatif, kita juga bisa berkontribusi, kita bisa berkompetisi ya Pak secara nasional. Ternyata kita juga diakui, diperhitungkan setiap tahun dapat kuota, setiap tahun ada yang lolos gitu ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati bahwa kita juga bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Sekarang tugasnya cari idenya dulu gitu ya. Masih ada waktu untuk cari ide, cari teman, cari tim, dan konsultasi ke dosen pembimbing. Itu dulu eh, mungkin 2 hari 3 hari ke depan. Kemudian sisanya berlanjut nanti kita tinggal diskusi ya. Teman-teman bisa menghubungi teman-teman di Semavi, bisa langsung ke saya juga
bisa langsung ke Bapak kalau lagi apa namanya lengang ya, bisa ke Bu Rafika kalau lagi lengang, jangan maksa-maksa ya, jangan nodong-nodong. Terus kemudian ya saya sih berharap 70 tim, 70 kota yang diberikan ke kita itu dapat dimaksimalkan dengan baik ya Pak, karena biasanya memang udah sampai darah tinggi aku teh nggak pernah full, baru pernah sampai 50 gitu ya, atau mungkin 40-an gitu, karena itu pun udah dipaksa-paksa, udah yang ya pokoknya mah daftar aja gitu karena menghargai kuota gitu ya. Jadi jangan sampai, kan kita klaster 5 tuh, jangan sampai yang nggak dapet amit-amit, jangan sampai tahun depan ya maunya kan tambah tambah klaster ya Pak, tambah naik, tambah banyak juga mahasiswa yang Ya, menyadari bahwa ini adalah kesempatan penting. Tadi disampaikan juga ini tuh kayak golden ticket, kalau kita kerja dilihat portofolio ya jadi bagus ya Pak, track record. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kami dosen-dosen semua terbuka ya Pak, dengan tangan sangat lebar untuk menyambut teman-teman mengutarakan ide ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ada lagi Pak mungkin? Closing statement lah. Nggak ada. cukup. Cukup mau bikin ini apa? TPS. Ya, saya mau lanjutkan bikin TPS dulu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Syarif. Saya kembalikan ke Nanda. Silakan Nanda. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak yang sudah menyampaikan beberapa materi di PKM ini. Mungkin sebelum penutupan kita dokumentasi dulu ya, Bu. Pak, Boleh, boleh boleh. nih, Ya, akan saya ini dulu, on cam dulu. Yo, on cam dulu. aduh. Nah nih, Sehan ya. Sehan nggak usah SUP kan Sehan ya. Nggak usah SUP, nggak usah SAP. Iya Sama, Bu, nggak SOP nggak SAP Bu. iya kan, Tapi sama kuliah juga. Sehan kamu ikut lagi sekarang ya? Insya Allah Pak. Ya iseng-iseng aja. Ayo teman-teman, Ya, teman-teman semua on silakan. Bisa ada yang mau mempersiapkan yang lain-lain. Ini kita mau bentar lagi mau buka puasa ya Pak, ya belum ya? Bentar Belum. lagi mau puasa gitu maksudnya. Latihan. Oke. Nanda udah? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Senyum yang termanis, Mayo. Slide 2-nya enggak, ini nih enggak on cam. Ya udah, gak apa-apa. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah selesai. Mungkin saya tutup. Terima kasih semua teman-teman, Ibu, Bapak yang sudah hadir di workshop PKM 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih ya Nanda. Sama-sama. Ya, Semua. terima kasih semuanya. Izin leave. Di